Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, izin memperkenalkan diri. Nama saya Agus Alan, Sarjana Pendidikan Islam. Saya mahasiswa PPG mata pelajaran SKI di Institut Agama Islam Negeri Ambon dengan nomor peserta PPG saya 5910490037061 dan NIM PPG saya 250310960. Saya melakukan uji kinerja di Madrasah Aliyah Al-Sa'adah Yasmu pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dengan materi Masa Kepemimpinan Khulafaur Rasyidin di kelas 10. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Bagaimana keadaannya? Ya, sebelum kita belajar, kita membaca basmalah bersama-sama. Kita absen dulu ya. Delapan Mei. Adnan, Lukman Rizky, Ainur Azizah ada. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang biografi Khalifah Khulafaur Rasyidin ya. Siapa saja Khalifah Khulafaur Rasyidin itu? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian bagaimana proses pemilihan dari Khalifah Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar dengan cara apa? Ya, demokrasi. Kemudian Umar bin Khattab, demokrasi terpimpin. Kemudian Utsman bin Affan liberal. Kemudian Ali bin Abi Thalib aklamasi. Jadi kita lanjutkan ya pembelajarannya untuk kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita menganalisis proses pemilihan Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap demokratis dalam bermusyawarah. Kemudian telah dibahas ya bagaimana proses pemilihan Khalifah Khulafaur Rasyidin dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Itu tujuannya apa? Menanamkan sikap demokratis dalam bermusyawarah. Nanti kalian bisa menanamkan pola demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kalau seandainya kalian jadi tokoh penting ya. Kemudian yang kedua, menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab dan disiplin. Itu nanti kita bahas. Kemudian yang terakhir, menemukan ibrah sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah, sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan pendapat di masa kini dan masa depan. Nah, jadi kita harus bisa mengimplementasikan ya, materi dari Khulafaur Rasyidin ini ke dalam praktek masa kini. Nah, jadi percuma kita memahami materi saja, artinya, tapi kita tidak bisa memahami. Selanjutnya, kemarin juga sudah dibahas ya proses pemilihan Khalifah itu ada 4 Khalifah: Abu Bakar dengan demokrasi murni,
Umar bin Khattab demokrasi terpimpin, Utsman bin Affan dengan liberal dengan membentuk Dewan Shuro ya. Dan yang keempat Ali bin Abi Thalib aklamasi. Apa itu aklamasi? Ya, jadi pemilihan yang lebih banyak. Nah, di sini sudah diartikan demokrasi murni itu dipilih khalifah oleh langsung oleh rakyat ya pada masa di rumahnya Khalifah ini sehingga dipilihlah Abu Bakar dengan kronologis yang sudah kita lama. Kemudian demokrasi terpimpin itu Abu Bakar merapatkan atau memusyawarahkan dengan pemimpin kabilah ya. Ini sama dengan musyawarah tidak hanya Abu Bakar saja yang menentukan. Kemudian liberal itu Umar bin Khattab membentuk Dewan Shuro ya, yang terdiri dari 6 sahabat dan aklamasi yang tadi dipilih oleh yang paling banyak. Paham ya? Paham pelajaran kemarin. Kemudian substansi dan strategi Khalifah Khulafaur Rasyidin. Apa itu substansi dan apa itu strategi? Sudah dibahas juga ya. Apa itu substansi? Itu inti atau esensi dari sesuatu ya. Contoh kalian misalnya substansi untuk belajar, untuk sekolah itu untuk belajar ya, untuk ilmu, menghilangkan kebodohan, itu esensi. Jadi kalau seandainya kalian belajar sambil memegang HP, memainkan HP, nah esensinya keluar nanti ya. Ubah seperti masa Khulafaur Rasyidin, substansinya itu inti dan atau esensi dari sesuatu ya. Kemudian strategi adalah cara atau metode, sudah pada tahu. Nah, karena jika sudah paham pengertian substansi dan strategi, silahkan kalian kaji bagaimana yang terjadi pada masa Khalifah Khulafaur Rasyidin dengan teman kelompok. Poin pentingnya harus kalian kaji adalah sikap kepemimpinan, tanggung jawab, dan disiplin. Di tujuan yang kedua tadi. Nah, jadi di sini saya bagi kelompok menjadi 4 ya, 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Bentuknya ditampilkan buat 2 meja saja. Nah ini 4 ya, yang ini 6, ini 6, itu 5. Yang ketiga Utsman bin Affan. Jangan munduran deh. Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi teknisnya di sana ada materi sekilas ya. Silakan mau melihat HP juga untuk materi tambahan. Silakan dikaji, dibaca, dan nanti ada soal di bawah yang nah, tulis anggotanya. Nah itu ada soal, isinya di halaman belakang. Ya nanti setelah beres ya kelompok ini presentasi lagi berdua. Ya boleh 3 orang, kalau bilang saja lah 3 orang. Ya bisa dipahami tidak? Tulis anggotanya. Tidak. Tak kelihatan.
20 menit bisa ya, 20 menit. Saatnya jam ke-8. It's time to begin the 8th lesson. Insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa pertama-tama saya berterima kasih kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan. Kampus yang saya hormati dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Kami dari kelompok 1 dan saya sebagai moderator. Kami akan membacakan hasil diskusi yang telah Pak Agus berikan dalam pemikiran kami makan. Yang pertama akan dibacakan oleh Sultan. Dan sudah dilakukan kolaborasi dalam membangun solidaritas dan menyatukan kembali umat muslim. Pada salah satu dan selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad. Orang tiga dan keempat tentang topik yang mungkin bisa kita pelajari dalam buku ialah mungkin kita bisa dipelajari oleh teman-teman misalnya dan rasa percaya diri ketika kita menjadi tempat saja dan kita harus memiliki solusi ketika ada permasalahan sebelum meminta bantuan kepada orang lain. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dengan doa dan hati yang dihasankan bagi kami bersama melihat semoga dari pihak kami sendiri aman dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan tidak? Kelompok lain? Tidak? Serius? Nah, sudah kita pelajari ya untuk materi secara implementasi tentang Khalifah Khulafaur Rasyidin ya. Jadi kita simpulkan saja. Nah, jadi ibroh sebagai inspirasi dalam menerapkan asas musyawarah atau demokrasi ya. Jadi kan Khulafaur Rasyidin itu terkenal dengan sistem pemerintahan yang demokrasi
Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, itu esensi yang paling harus kita pahami itu. Terkadang kan kita itu selalu ego ya, apalagi dalam hidup bermasyarakat secara luasnya. Sedangkan kita kan di kelas sama gitunya, terkadang ada tugas kelas yang ini ingin ke sana, yang ini ingin ke sana. Nah, itu sebetulnya harus dihindari dari esensi demokrasi ini. Nah, kita ada 4 poin yang harus kita pahami. Yang pertama, kita bisa menerapkan asas musyawarah itu adalah asas keterbukaan terhadap pendapat orang lain. Kalian tadi kan berdiskusi ya, meskipun variatif, ada yang istilahnya hanya mengobrek HP, ya, istilah nama tidak mau berdiskusi ada gitu. Ada yang istilah saling membantu. Nah, itu sebetulnya mah dalam musyawarah itu harus satu visi gitu. Ya, satu visi. Nah, itu jadi kita bisa simpulkan ada yang bekerjasama, ada yang tidak. Nah, asal keterbukaan terhadap pendapat orang lain itu sulit sebetulnya. Ya. Nah, jadi kita harus menurunkan ego. Ya, ego itu kan keinginan pribadi ya. Ya, itu terkadang orang mah sulit. Kemudian yang kedua, menciptakan keputusan yang diterima oleh semua pihak. Tadi kalian kan bekerja samanya yang duaan, yang tiga, yang semuanya gitu. Yang paham, yang tidak paham gitu kan. Nah, jadi keputusan diterima semua pihak itu musyawarah. Jadi kalau misalnya musyawarah itu jauh dari keputusan yang tidak diterima. Nah, itu khas dari Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, menciptakan rasa kepemilikan terhadap sebuah kebijakan. Kalau seandainya kita selalu bermusyawarah dan menentukan keputusan, ya pasti akan ada rasa sense of belonging, rasa memiliki terhadap sebuah aturan atau keputusan tersebut. Beda dengan sistem otoriter. Ya, presiden misalnya harus begini, harus begini. Nah, kan yang istilahnya tidak menerima mah ya pasti akan membantah gitu. Nah, jadi musyawarah itu esensinya itu yang ketiga. Yang keempat, menguatkan hubungan antara atasan dan bawahan. Nah, nanti kalian kalau seandainya dari manajer, jadi kepala rumah tangga, jadi ibu rumah tangga, gitu kan. Kalau menerapkan asas musyawarah, adanya hubungan antara atasan dan bawahan itu keterbukaan. Saya kurangnya apa, bagaimana memperbaikinya. Ya, paham tidak? Ada pertanyaan? Oh ya, Maya, paham? Nur, tidak pertanyaan, Rif? Hmm? Azhar? Ya, untuk tugas minggu depan. Jelaskan kepemimpinan Khalifah siapa? Sok catat. Rip. Jelaskan kepemimpinan Khalifah siapa yang menjadi inspirasi kalian
di masa sekarang dan sebutkan alasannya. Itu saja tugasnya ya. Nanti minggu depan kita langsung ke dinasti Umayyah. Ya, dinasti Umayyah gitu. Karena kan 3 minggu lagi, 2 minggu lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Ya, untuk pertemuan kali ini sekian ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.